wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah psikologi abnormal. Pada demologi awal, para arkeolog menemukan kerangka manusia zaman batu dengan lubang sebesar telur pada tengkoraknya. Interpretasi yang muncul terhadap lubang tersebut bahwa di zaman prasejarah percaya perilaku abnormal merefleksikan adanya pengaruh dan serangan dari roh-roh jahat. Menggunakan teknik yang disebut terapination, yaitu membuat sebuah jalur melalui tengkorak sebagai jalan keluar bagi roh jahat tersebut. Jadi seperti gambar di atas, itu ada gambar tengkorak yang dimana ada lubang sebesar telur yang itu sengaja dibuat untuk menghilangkan roh-roh jahat, dinamakan dengan terapination seperti contoh pada gambar di atas. Demologi itu sendiri merupakan suatu doktrin yang menyebutkan bahwa perilaku abnormal seseorang disebabkan oleh pengaruh roh jahat atau kekuatan setan. Demologi ditemukan dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang yang berperilaku abnormal sering dikirim ke kuil untuk persembahan para Asklepios, yaitu dewa penyembuhan. Kemudian pada penjelasan fisiologis awal terhadap gangguan mental pada masa Romawi dan Yunani kuno, Hippocrates yaitu bapak kedokteran memisahkan ilmu medis dari agama, magic, dan tahayul. Beliau menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani bahwa Tuhan atau dewa mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental sebagai bentuk hukuman. Hippocrates menjelaskan tentang pentingnya otak dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi manusia. Menurutnya, otak adalah pusat kesadaran, pusat intelektual, dan emosi. Sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang menyimpang atau terganggu, berarti ada suatu masalah pada otaknya. Ia merupakan pelopor somatogenesis, yaitu suatu ide yang menyebutkan bahwa kondisi tubuh mempengaruhi pikiran perilaku manusia. Jika tubuh seseorang terganggu, maka pikiran dan perilakunya juga terganggu. Jadi Hippocrates ini tadi meyakini bahwa perilaku seseorang yang menyimpang itu bukan dari jin, bukan dari roh manusia, roh jahat, bukan dari setan, melainkan dari pikiran manusia itu sendiri. Jadi jika perilaku atau tubuh seseorang itu terganggu, maka pikirannya itu terganggu atau otaknya itu terganggu. Selain adanya Hippocrates, ada Asclepius dan Galen pada tahun 130 sampai 200 sebelum Masehi. Beliau itu dari Romawi yang mendukung perlakuan lebih manusiawi serta adanya perawatan di rumah sakit untuk para penderita gangguan mental. Galen ini berhasil menemukan jawaban tentang cara kerja perilaku manusia dan kaitannya dengan tubuh. Pandangan Galen menjadi dasar pemikiran dalam mengembangkan penelitian tentang psikologi abnormal. Jadi selain ada Hippocrates ini tadi, Galen juga meyakini bahwa adanya perilaku yang menyimpang dari manusia itu bukan dikarenakan itu tadi roh jahat bahkan setan-setan, tapi melainkan gangguan mental, perilakunya terganggu, otaknya terganggu. Yang itu tadi dinamakan psikologi abnormal. Kemudian muncullah zaman kegelapan dan kembalinya demologi. Dikarenakan kematiannya Galen itu tadi, yang dimana sebagai dokter terakhir pada masa Yunani menandai mulainya zaman kegelapan bagi dunia medis dan bagi perawatan serta studi tentang perilaku abnormal. Pada pertengahan zaman Renaissance pada tahun 400 sampai 1500 sebelum Masehi, kalangan gereja meluaskan pengaruhnya. Gangguan mental kembali dihubungkan dengan pengaruh spiritual dan supranatural, atau kembali lagi pada demologi yang meyakini bahwa gangguan mental itu tadi dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang menyebabkan penderita gangguan mental ditangani oleh pastor dengan berdoa atau dengan menyentuh pasien menggunakan benda keramat, bahkan hingga memukul dan mencambuk pasien. Perilaku abnormal dipercayai timbul karena adanya pengaruh sihir, sehingga para penderita dibunuh atau diburu karena dianggap memiliki sihir. Para pemuka agama juga melakukan upacara mengeluarkan roh jahat dari tubuh-tubuh manusia. Metode ini dinamakan dengan eksorsim.
Seperti pada gambar di samping, itu merupakan metode eksorsim atau upacara mengeluarkan pengaruh dari roh jahat dari tubuh manusia. Kemudian pada akhir abad ke-15, pemisah serius antara penderita gangguan mental dan kehidupan sosial mulai dilakukan pada waktu ini. Para penderita gangguan mental ditempatkan di suatu tempat yang disebut asilum. Asilum itu apa? Asilum itu tadi tempat seperti rumah sakit jiwa untuk meletakkan untuk para orang-orang yang mengalami gangguan mental itu tadi. Selanjutnya pada abad ke-16, pada masa ini seorang suster biarawati Spanyol bersama Teresa of Avila membuat sebuah konsep luar biasa ketika membantah bahwa ia dan para kelompok biarawati lainnya mengalami serangan histeris yang membuat mereka dalam bahaya dari Inkuisisi Spanyol. Dia mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kesurupan, akan tetapi ia mengatakan bahwa mereka mengalami sakit yang berasal dari pikiran. Jadi biarawati ini sudah meyakini bahwa mereka ketika mereka mengalami serangan atau mengalami seperti kesurupan, mereka tidak meyakini bahwa itu kesurupan. Mereka yakin bahwa itu pengaruh dari pikiran mereka, pengaruh dari otak mereka yang menyebabkan mereka berperilaku tersebut. Jadi pada akhir abad ke-18 sampai dengan awalnya abad ke-19 sudah meyakini bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu orang yang sakit. Jadi perlu penanganan khusus di rumah sakit. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, masyarakat itu menolak lagi para penderita penyakit jiwa, memperlakukan mereka dengan nggak layak. Kemudian rumah sakit pun jadi tempat yang paling menakutkan karena adanya jaket, adanya borgol, adanya tali yang membuat yang mengekang pasien menjadi lebih membahayakan. Kemudian Dorotheus itu berusaha memperjuangkan para penderita penyakit mental hingga mereka itu bisa mendapatkan perhatian khusus dari negara. Kemudian setelah Renaissance yang di awal tadi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ini semakin berkembang hingga muncullah tokoh-tokoh seperti Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, dan Sigmund Freud. Setelah itu muncullah istilah skizofrenia yang digunakan oleh para psikolog. Tahun 1953, American Psychological Association mengembangkan kode etik untuk merawat pasien penderita skizofrenia sehingga mereka dapat dirawat dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang hal-hal ini itu semakin berkembang. Jadi tidak lagi meyakini tentang itu tuh sebagai hukuman Tuhan, sebagai kemasukan roh jahat, kemasukan setan, atau bahkan mendapat sihir. Hal ini semakin berkembang meyakini kalau itu semua otak terganggu itu karena penyakit mental, karena pikirannya itu terganggu. Jadi muncul juga istilah skizofrenia. Jadi skizofrenia itu tadi terjadi dalam waktu panjang yang menyebabkan penderitanya itu mengalami halusinasi, berperilaku aneh, bahkan kacau dalam berpikir. Jadi itu tadi sejarah singkat tentang psikologi abnormal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.